Tapi kalau tadi orang Indonesia memang berusaha menyingkirkan Israel dari dunia internasional, malah Indonesia yang tersingkir. Ini kan hukuman Indonesia bukan cuma PSSI saja, ya kan? Ini masih panjang urutannya. Tuh, terkenal dengan bangsa yang rasis Indonesia, langsung seluruh dunia paham. Oh, berarti ternyata si Paul ini benar ya. Langsung orang-orang Jerman, orang Belanda, ya pemerintah Jerman, pemerintah Belanda langsung paham. Oh, si Paul benar nih, memang Indonesia rasis. Ya kan, langsung paham. Anda pikir kan begitu kan? Wah, pokoknya kita tidak suka Israel. Supaya Anda menang pemilu kan. Termasuk si Denny Siregar. Sama siapa itu, Cokro TV itu ya. Tolol kan? Tolol kan? Lalu apa hubungannya bola? Itu hanya menunjukkan kebodohan Anda. Ya, pemerintah Indonesia dan antek-anteknya. Hanya menunjukkan kebodohanmu. Kan sepele sekali kan, cuma bola. Gara-gara bola terus kalian malah dikucilkan dari internasional. Ketahuan kan, apa yang saya ngomong benar semua kan. Betapa biadabnya kalian kan, mentalitas orang terjajah, rasis, bangsa yang rasis kan. Sebetulnya kan hanya bola, hanya sebuah bola menunjukkan betapa Anda bangsa yang rasis. Nah, Jokowi selama mengutuki Israel berarti dia nutup diri. Logikanya kan nutup diri. Enggak, bahkan dia mencari cara untuk bisa menjatuhkan Israel. Dibalik sama Israel, malah habis. Lobinya Israel di dunia internasional itu lebih hebat daripada lobinya Indonesia di dunia internasional. Lawang Jokowi khotbah pidato saja ditinggal sama Obama. Coba Benjamin Netanyahu pidato, berani nggak Obama itu ninggalin, atau si siapa itu presiden Amerika ninggalin? Nggak berani. Joe Biden sekarang, apalagi nggak bakal berani. Tetap Jokowi pidato saja ditinggal pergi sama Obama, ya kan? Anies datang ke Turki mau ngajak salaman Erdogan, cuman kamu siapa? Cuma ditengok begitu. Coba bayangin, Indonesia itu di dunia internasional kurang dihargai secara politik, ya, dan terkenal sebagai eksportir tenaga kerja kelas bawah. Pak Madu. Shalom, Pastor. Ya. Pastor, saya mau tanya ini. Itu kan si kejadian yang U20 ini, yang timnas Indonesia yang batal main ya. Saya mau tanya, apakah ini ada hubungannya dengan kutukan Israel, Pastor? Soalnya tepat tahun lalu kan waktu serangan Hamas ke Israel, Jokowi dan Menlu Retno itu kan mengutuk Israel. Dan kita nggak pernah tahu, tiba-tiba sekarang Indonesia mengalami yang seperti ini gitu loh, dari Israel. Dan saya menghubung-hubungkannya dengan kisah-kisah yang di Perjanjian Lama, seperti Gideon dengan 300 pasukan tanpa senjata, tanpa apa istilahnya, strategi perang atau apapun, tiba-tiba bisa mengalahkan orang-orang Midian. Terus Simpson cuma 1 orang juga bisa mengalahkan 1.000 orang Filistin gitu loh. Nah, ini Israel cuman 11 anak muda yang mau main bola, bahkan tidak menginjakkan kakinya ke Indonesia, bisa bikin geger 275 juta orang rakyat Indonesia ini gitu loh. Jadi apakah betul sepertinya kutukan Israel itu berbalik ke Indonesia gitu, karena Indonesia mengutuk Israel? Dan apakah kalau kan kita kan di zaman Perjanjian Baru ini ya, apakah karena Israel tetap memegang Perjanjian Lama, apakah kutuk dan berkat yang terjadi di Perjanjian Lama itu bisa berlaku juga di Perjanjian Baru? Karena kondisinya Israel tetap memegang Perjanjian Lama, sedangkan kita orang Kristen kan tidak lagi memegang Perjanjian Lama gitu loh. Terus kita orang Indonesia yang tinggal di Indonesia, orang-orang Kristen kan istilahnya kan tinggal di Indonesia nih. Apakah kutukan itu juga menimpa kita? Gitu loh. Sebagai orang Kristen, kita merasakan imbasnya dari kutukan itu loh. Itu yang mau saya tanyakan. Terima kasih, Pastor. Maksudnya kutukan yang mana lagi nih? Itu kan Jokowi waktu Hamas menyerang Israel, maksudnya kan apanya?
Apa Jokowi hubungannya? mengutuk Israel, Pastor, sama si Menteri Retno itu. Hmm, terus hubungannya apa? Kami mengutuk Israel. Wah gitu kan. Hmm, Jelas-jelas di pidatonya kan gitu. tapi nggak nyambung saya. Maksudnya apa hubungannya? Maksudnya ya kita sekarang Dengan menerima sepak kutukan bola ini apa Israelnya itu hubungannya loh. begitu loh? Iya, Nggak ada hubungannya ya. Jadi kita harus objektif. Nggak ada hubungannya antara itu. Karena ketika Indonesia mengutuk Israel, ya sudah kere itu hukumnya udah kere. Nah itu loh. Ya, pokoknya selama Indonesia masih ngutukin Israel, kere aja pokoknya Indonesia nggak bakal bisa maju. Dan lucunya negara-negara yang memberkati Israel maju tuh sekarang. Ya, contohnya Ethiopia. Ya, jangan-jangan Ethiopia sekarang lebih maju daripada Indonesia loh. Vietnam misalnya, Vietnam kan bekerja sama dengan Israel. Negara-negara yang mau kerjasama dengan Israel maju loh. Karena Israel itu punya surplus ekonomi dan surplus teknologi yang luar biasa. Ya kan, tapi negara-negara yang ngutukin Israel seperti Iran, padahal kurangan air kan, ditawarin teknologi nggak mau. Kayak Indonesia, ya kan, negara agraris dengan produksi agraria yang paling minim, bahkan kalah sama Vietnam. Vietnam itu luasnya paling cuma seberapanya Indonesia, nggak nyampe separohnya kali kan. Tapi Vietnam itu menghasilkan produk-produk pertanian yang jauh lebih bagus. Thailand misalnya, ya kan? Kenapa Thailand dan Vietnam jauh lebih maju daripada Indonesia? Karena mereka menerima Israel. Israel ini negara agraris terbesar, ya. Tapi kenapa habis? Ya karena itu tadi ya, surplus teknologi Israel itu harusnya bisa digunakan bagaimana menjaga kelestarian alam Indonesia. Perekonomian juga sama, mengalami tekanan karena perekonomian dunia dikendalikan oleh Israel. Kita jangan cerita klinik-klinik, kita lagi cerita yang masuk akal. Anda membuka hubungan diplomatikmu dengan Israel, Anda sedang menerima surplus kapital dan Anda sedang menerima surplus teknologi. Kalau yang lain-lainnya saya kurang setuju ya, kurang percaya sama klinik-klinik begituan ya. Saya orang yang rasional ya. Kita beriman pun kita menggunakan akal budi kita ya. Jadi saya nggak percaya karena gitu. Tapi kalau tadi orang Indonesia memang berusaha menyingkirkan Israel dari dunia internasional, malah Indonesia yang tersingkir. Ini kan hukuman Indonesia bukan cuma PSSI saja, ya kan? Ini masih panjang urutannya. Tuh, terkenal dengan bangsa yang rasis Indonesia, langsung seluruh dunia paham. Oh, berarti ternyata si Paul ini benar ya. Langsung orang-orang Jerman, orang Belanda, ya pemerintah Jerman, pemerintah Belanda langsung paham. Oh, si Paul benar nih, memang Indonesia rasis. Ya kan, langsung paham. Nah, saya lebih percaya begitu ya, Bro Owen ya, daripada kita masuk ke klinik-klinik. Kalau enggak, iman kita tidak yang klinik-klinik seperti itu. Kita logika yang akal sehat saja. Kalau kita mau bekerja sama dengan Israel, kalau Indonesia mau kerja sama dengan Israel, maka akan ada surplus teknologi dan surplus kapital di Indonesia. Karena dengan sendiri ketika ada pembangunan, akan dibangun dengan luar biasa. Mengapa dengan Cina tidak terlalu signifikan? Walaupun kalau tidak ada RRC, Indonesia sudah kolab udah lama. Tapi bersyukur ya, orang komunis ini mau membantu orang Indonesia. Tapi mengapa tidak signifikan? Karena tetap ditekan dari Amerika. Karena karena Cina musuhnya Amerika, nggak mau. Ya Amerikanya nggak mau ditekan. Tapi itu tadi ya, masih bisa selamat. Kenapa? Karena Cina berani menggelontorkan semua investasinya ke Indonesia. Kalau enggak sudah kelar hidupnya Indonesia itu. Ya, kalau Indonesia sama Amerika nggak dikasih apa-apa, disuruh nyembah-nyembah, disuruh jilat-jilat pantat Amerika, tapi Amerika nggak akan tolong apa-apa. Paling cuma bikin ruwet aja Amerikanya. Yuk kirim CIA aja, bikin ruwet. Siapa yang mau berkuasa, ya diadu sekalian supaya kalian perang. Nah, Amerika bisnis senjata. Sekarang ditandatangani 1.300 triliun buat perang lawan Cina sama Rusia ya, Amerika kan. Ya kan? bagi Amerika, Indonesia ini hanya pasar senjata saja. Kalau Indonesia perang senang Amerika.
Bayangin di Syria, di Irak aja udah menang banyak Amerika, apalagi kalau di Indonesia coba 270 juta orang, berapa pucuk senjata mau, berapa banyak senjata yang mau dikirim ke Indonesia. Kalau Cina nggak mau Indonesia perang, saudara, karena Cina pedagang. Dia tidak pernah ekspansi dengan persenjataan. Cina itu selalu mengirim ekonomi. Dia ambil alih. Ya, nah, itu bedanya Cina dengan Amerika. Tapi kan orang-orang Indonesianya kan goblok, ngomongnya komunis kurang ajar. Ya kan? Padahal kalau Indonesia jadi negara komunis, mungkin Indonesia sudah berhasil sekarang, saudara. Ya, mungkin melewati masa yang berat, tetapi sudah sukses sekarang. Ya kita nggak tahu, walau alam. Tapi sekarang masalahnya Indonesia Pancasila juga kagak, ya kan? Komunis juga kagak, malah jadi khilafah. Ya kan? De jure-nya adalah Pancasila, demokrasi Pancasila, secara hukum konstitusinya, tapi de facto-nya kan khilafah kan. Makanya kere, apalagi tambah benci sama Israel, ya. Anda menerima uangnya Cina, tapi Anda melakukan diskriminasi sama Cina. Lalu dengan Amerika Anda jilat-jilat, sama Amerika cuma dikileni tok biar perang. Ya kayak Anies sekarang dibela sama Amerika. Ya kan, dikileni tok supaya Anda perang sendiri. Persis kayak di Amerika, si Al-Baghdadi dikileni sama Amerika. Ya kan, disponsori Amerika. Begitu dia kuat, Amerika dia lawan, ini pun dia lawan. Akhirnya perang. Nah, ini Anda sekarang sama nih. Tadi ya, wah itu jangan ngomong itu ngarang saya, itu fakta yang terjadi. Jangan ngomong dah fakta, saudara, itu fakta yang saya ngomong itu fakta. Ini dari sebuah analisa dari fakta yang ada, bukan ramalan, saudara. Ini dari fakta yang sudah ada, saya kasih tahu Anda, ya. Lalu tambah lagi Indonesia, hubungannya apa olahraga? Pentingnya apa coba? Pentingnya apa? Kan pentingnya Anda cuma supaya kelihatan sama orang-orang Islam bahwa Anda ini sangat soleha, sulaiha, apalah namanya lah, soleha, salomo, salome lah, apalah segala macam ya kan, satu lubang rame-rame. Anda pikir kan begitu kan? Wah, pokoknya kita tidak suka Israel supaya Anda menang pemilu kan? Termasuk si Denny Siregar sama siapa itu Cokro TV itu ya. Tolol kan? Tolol kan? Lalu apa hubungannya bola? Itu hanya menunjukkan kebodohan Anda. Ya, pemerintah Indonesia dan antek-anteknya. Hanya menunjukkan kebodohanmu. Kan sepele sekali kan, cuman bola. Gara-gara bola terus kalian malah dikucilkan dari internasional. Ketahuan kan, apa yang saya ngomong benar semua kan. Betapa biadabnya kalian kan, mentalitas orang terjajah, rasis, bangsa yang rasis kan. Sebetulnya kan hanya bola, hanya sebuah bola menunjukkan betapa Anda bangsa yang rasis. Iya kan? Ini bukan nyawa loh, baru permainan bola. Lalu katanya si siapa itu, orang Cokro TV, itu Israel itu dengan bola menindas siswa. Apa hubungannya bola sama menindas Palestina coba? Karena di dalam pemain bolanya orang Israel, ya ada orang-orang Islamnya juga. Ya kan? Pemain bolanya orang Israel itu ada yang orang Islam juga loh, saudara. Nah, Palestina punya kesebelasan sendiri, punya klub bola sendiri. Ya kan? Lalu apa hubungannya? Nggak ada hubungannya. Ya kan? Nggak ada yang bisa menjelaskan hubungannya. Nggak ada. Bola dengan hak asasi manusia itu nggak ada hubungannya, saudara ya. Karena mereka tujuannya mau menang. Ya kan? Mereka keluar. Karena itu adalah ajang untuk prestis. Ya kan, prestis, dan tentu saja bertambah kepada apa, saudara? Kepada pergaulan, bukan kepada kekuasaan. Nggak ada hubungannya, saudara. Itu Argentina menang bola terus, apakah terus dia berkuasa jadi adidaya? Kan nggak ada hubungannya, ya kan? Apakah Italia menang bola? Amerika nggak pernah menang, saudara, nggak pernah jadi juara dunia. Tapi kan penguasanya dia, Cina apalagi nggak pernah jadi juara dunia. Tapi nyatanya kan jadi superpower. Nggak ada hubungannya bola dengan kekuasaan. Itu adalah persahabatan, pergaulan bola itu. Nah, tetapi Indonesia menangkapnya dengan overthinking ya. Orang Indonesia menangkapnya sebagai itu alat politik, alat untuk melakukan diskriminasi. Padahal Indonesia sendiri gara-gara bola diskriminasi. Coba kalau bola itu dipegang sama orang Tionghoa,
dipegang sama gudang garam deh, atau Jarum Kudus, atau eh, dipegang sama Lipo. Berhasil nggak saudara? Berhasil. Seperti badminton. Apakah Indonesia terkalahkan? Tidak terkalahkan. Yang pegang orang Cina. Ya kan? Dikelola dengan cara bisnis. Tetapi kan Indonesia dikelola oleh orang Jawa, orang Huana, maksudnya orang pribumi, yang tidak punya sense untuk itu, saudara. Yang isinya korupsi. Pernah nggak Indonesia menang? Ya kan? Jangan ngelawan Vietnam aja kalah, ngelawan Korea aja kalah. Ya kan? Nggak akan bisa menang. Coba dipegang sama orang Cina, dipegang sama Jarum Kudus atau gudang garam bola itu. Langsung jadi juara dunia. Erick Thohir saja tidak berhasil membuat Indonesia jadi juara dunia. Akhirnya apa? Dia beli klub, ya kan? AC Milan apa dibeli sama Erick Thohir? Saya lupa Inter ya. Milan. Inter Milan, ya kan? Bisanya beli dia, karena nggak sabar, ya kan? Itu ya. Jadi bola itu bukan ajang kekuasaan, tapi ajang pergaulan. Lalu Anda Israel itu lalu dikucilkan, ya, tidak mau bergaul dengan orang Israel karena zolim. Sebetulnya yang zolim siapa, kan pertanyaan gitu kan. Nah itu ya, orang Indonesia mau berteman pilih-pilih. Kan repot kan? Berteman pilih-pilih kan bodoh kan? Salahmu sendiri kan? Saya ingat sekali ya, orang Indonesia memang kalau berteman pilih-pilih ya, orang-orang pribumi, suatu saya masih yang Islamis, terutama Islam. Kalau Kristen beda ya saudara, aneh ya. Orang Kristen itu ya nggak pilih-pilih saudara. Mau orang Batak, orang Manado, orang Ambon, kalau sudah di gereja, mau pendetanya Erastus itu kan orang Jawa itu saudara. Ya, jemaatnya orang Tionghoa semua itu majelisnya saudara. Aneh ya. Pak Alek itu orang Tionghoa, Petani. Ya kan, Aswin itu kan orang Tionghoa, anaknya Pak Alek. Malah dia minta Pak Rasus sebagai pembinanya, coba bayangin. Di gereja itu bisa nggak pilih-pilih ras, saudara ya. Walaupun gereja hedonisme sekalipun, karena konsepnya bukan rasis, saudara ya. Nggak ada gereja rasis, nggak ada, saudara. Gereja Hok Im Tong lah sekalipun, ya, nggak akan rasis, saudara. Hok Im Tong sekalipun nggak akan rasis, saudara ya. Serius, saudara pada datang ke Hok Im Tong gereja Hok Im Tong. Karena orang gereja itu nggak diajari untuk rasis. Beda dengan Islam, memang mengajarkan warna kulit. Orang kulit hitam katanya masuk neraka semua ya. Ada-ada aja. Ya tapi itu faktanya. Ya, pilih-pilih. Ya, ada kasta. Pilih-pilih. Beda ya. Kalau orang Kristen nggak pernah diajari pilih-pilih, saudara ya. Nggak pernah diajari pilih-pilih, kasta membeda-bedakan. Lagunya dari kecil, dari sekolah minggu ya. Yesus cinta segala bangsa di dunia. Dari kecil, dari sekolah minggu, lagunya itu. Ya. Diajarinya, Yesus cinta segala bangsa di dunia. Nggak kayak orang Islam, orang kulit hitam masuk neraka. Ya kan? Ya kan? Beda. Gitu ya Owen ya. Jadi nggak ada, kita jangan kiri ke sana. Walaupun ya, mungkin kalau dicocok-cocokinnya bisa, tapi kita nggak ke sana. Jokowi selama mengutuki Israel berarti dia nutup diri. Logikanya kan nutup diri. Enggak. Bahkan dia mencari cara untuk bisa menjatuhkan Israel. Dibalik sama Israel. Malah habis. Lobbynya Israel di dunia internasional itu lebih hebat daripada lobbynya Indonesia di dunia internasional. Lawang Jokowi khotbah pidato saja ditinggal sama Obama. Coba Benjamin Netanyahu pidato, berani nggak Obama itu ninggalin, atau si siapa itu presiden Amerika ninggalin? Nggak berani. Joe Biden sekarang, apalagi nggak bakal berani. Tetap Jokowi pidato saja ditinggal pergi sama Obama. Ya kan? Anies datang ke Turki mau ngajak salaman Erdogan. Cuman kamu siapa? Cuma ditengok begitu, saudara. Coba bayangin. Indonesia itu di dunia internasional kurang dihargai secara politik. Ya. Dan terkenal sebagai eksportir tenaga kerja kelas bawah. Beda dengan Singapura dan Belanda. Negara kecil ya. Singapura dan Belanda kan negara kecil.
Tapi orang-orang terpandainya yang pada pergi keluar dari Belanda dan Singapura, mereka menjadi tenaga kerja paling mahal di dunia kan. Swiss, Singapura, Belanda, itu kan negara kecil pengekspor tenaga kerja. Ya kan? Di Amerika, mau di mana, wah itu ngeri saudara ya. Nah, makanya kemarin ada siapa itu ya, yang berusaha membuli saya, sampai itu tak bilangi, anak saya sama anak kamu nanti ya. Nah, misalnya ini ketemu nih di Singapura, anak kamu lulusan UI, anak saya lulusan Belanda, gajinya pasti gede anak saya. Serius, ya itu sudah aturan internasional. Standarnya standar internasional, walaupun dari UI loh saudara. Lawang saya dulu ya dulu saya kerja di sebuah bank asing ya saudara ya. Sama-sama dari UI, Trisakti, sama saya dari Satya Wacana, gajinya sama saudara. Terus ada teman dari Harvard saudara, sama satunya lagi satu lagi ya, dari saya lupa ya, dari Inggris itu ya saudara ya. Gajinya itu bisa 10 kalinya kita saudara ya. Umurnya cuma beda setahun 2 tahun sama saya. Lulusnya cuma beda setahun 2 tahun sama saya saudara. Kelasnya beda, saya sama UI gajinya sama. Malah akhirnya ketika ternyata saya kerjanya pinter ya, waktu di bank itu saya kan belajar ekspor impor, saya belajar trading gitu ya, saya belajar belajar corporate banking segala macam. Saya dipromosi, gaji saya cuma naik 3 kali saudara. Yang dari UI kalah sama saya. Nah itu ya saudara ya, tapi tetap yang dari bank asing, yang dari luar negeri, yang dari Harvard sama dari ini, karena ada standarnya, gajinya lebih gede jauh. Nah waktu saya tanya, juga sama, ini kan standar bank internasional, bank ini kan punya aturan. Mau Citibank, mau HSBC, ABN AMRO, apa ING, apalagi Deutsche Bank, sama semua aturannya, hampir sama. Begitu dia di Singapura, ya, yang lulusan dalam negeri sini, Indonesia, gajinya di bawah, saudara. Sama dibanding dengan yang dari sana. Walaupun sama-sama vice president. Ya memang standarnya begitu dari sononya ya. Jangan ngomong nggak adil. Ya memang begitu. Ya itu contoh begitu ya. Makanya jangan ngutukin Israel. Indonesia salah. Sebentar saya lagi mau tampilkan ini. Andi USA dulu. Nah, saya lagi cari datanya itu ya. Andi USA silakan. Kau bilang kau menang debat, lawan domba yang sesat. Kau bilang banyak yang tobat.